بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, Bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, bersyukur atas berbagai nikmat, curahan rahmat pada kita sekalian, dan juga atas keagungan, kemuliaan, dan ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa memuji dan mengagungkannya. Pada malam hari ini, di malam Jumat, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk memulai dan melanjutkan amal soleh yang telah biasa kita kerjakan, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan juga insyaallah sholat isya, dan memanfaatkan maghrib dan isya guna sama-sama membaca dan menelaah hadis-hadis yang sahih, yang memiliki derajat kesahihan yang paling tinggi, yang diriwayatkan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam satu buku yang beliau beri judul dengan Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jemaah sekalian, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Hadis-hadisnya masih dalam kitab tentang haji, ya, kitab tentang haji, dan bab yang akan kita bahas, bab yang terkait dengan persoalan mabit di Muzdalifah, ya, mabit di Muzdalifah. Namun sebelumnya, di sini ada hadiah.
Padahal kita tidak niatkan murojaah sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah, tidak apa-apa. Pertanyaan umum saja ya, secara cepat. Dan lebih dianjurkan bagi yang tidak punya songkok. Ya. Ini hadiahnya songkok ini, masya Allah. Dan mudahan yang dapat ini yang cocok kepalanya, ya, ukurannya. Kalau tidak, hadiahkan kepada yang ya cocok. Ukurannya sama ya. Pertanyaan. Yang cepat ya. Sekarang kita berada di tanggal apa, tanggal berapa dan bulan apa? Malam ini. Ya. Bukan. Oh ya. Tanggung jawab ya. Iya, 24 Syawal. 24 Syawal. Oh, ya. Betul. Tadi saya mau tunjuk Ustaz Rizki karena belum tidak punya songkok, ya. Sama jikanya. Selesai kita. Ya. Atau kita mau pakai anu yang putih, masya Allah. Pas. Oh, pas juga ya, masya Allah. Ya. Berkah, masya Allah. Pertanyaan kedua, masih ada sang. Apa pembahasan kita yang paling terakhir? Terkait dengan apa? Bab apa? Ya. Fadhal. Ini yang utama yang total tadi, angkat tangan tadi. Pertanyaan pertama tadi. Dadah. Iman. Enggak, betul enggak pakai songkok antum. Kayaknya tadi malam juga antum yang nanti istibah antum. Ya, fadhal. Kalau ada yang mau jawab, antum saja. Ya. Ini anak-anak kita yang di SMA ini pada tidak pakai songkok. Bagus kalau ada salah seorang di antara antum yang menjawab. Ya. Iya ada. Ya. Kayaknya mereka tidak mau berbeda dengan ustadznya. Ya. Ustadznya tidak pakai songkok, jadi mereka juga ikut tidak pakai songkok. Oh ya. Nah. Ada yang mau jawab? Pembahasan apa? Fadhal. Bab. Kapan itu Yauman Nahr? Apa? Tolong artikan. Mungkin ada yang enggak tuh. Baik, jayid. Ahsan. Fadhal, insyaallah. Untuk koleksi songkok nanti. Alfiq. Iya. Kita masuk ya di bab yang baru. Ada 4 hadis
yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya secara sebenarnya. Penomoran hadisnya juga beda-beda ya dari satu cetakan ke cetakan yang lain. Berapa? 812. Sama semua ya? Babun istihbabu taqdim daf'id dha'afah minan nisa wa ghairihinna. Bab dianjurkannya mendahulukan untuk berangkat ad-dha'afah, kaum lemah, minan nisa, dari kalangan wanita, wa ghairihinna, dan selain fi awakhiril lail, yaitu pada akhir-akhir malam, qabla zahf, untuk tinggal bagi selain mereka. Mereka melaksanakan sholat subuh di Muzdalifah. Gitu ya judul babnya? Gitu ya? Baik. Karena di bahkan tidak sedikit yang mengatakan diwajibkan, bahkan ada yang menganggap bagian dari rukun untuk mabit di Muzdalifah hingga masuknya waktu sholat subuh. Dan tadi disebutkan bab yang kita bahas yang terakhir itu anjuran sholat subuh di awal-awal waktu, ya, anjuran sholat subuh di awal-awal waktu karena persiapan untuk melempar jamrah Aqabah. Tapi dianjurkan sholat subuhnya di Muzdalifah. Apakah semua harus berada di Muzdalifah bagi mereka yang akan memulai ibadah di tanggal 10 Syawal itu, 10 Dzulhijjah itu, ataukah boleh ada orang yang berangkat sebelum waktu subuh? Bagi sebagian kaum muslimin untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum masuk waktu subuh. Ada 4 hadis yang disebutkan, kita akan bahas insyaallah. Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis yang ke-812. Hadisu Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia, ibu orang-orang beriman, istri dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, nazalnal Muzdalifah, kami sudah singgah, artinya sudah berada di Muzdalifah. Fasta'zanatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam Saudatu, lalu Saudah minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an tadfa'a qabla hatmatin nas, untuk berangkat meninggalkan Muzdalifah sebelum ramai manusia, sebelum berdesak-desakan banyak orang. Wa kanat imra'atan bati'ah, dan beliau ini seorang wanita yang lambat pergerakannya. Bati'ah artinya lambat kalau bergerak. Fa'azina laha,
maka Nabi SAW mengizinkan kepada beliau. Fadafa'at qabla hatmatin nas, sehingga Saudah itu meninggalkan Muzdalifah sebelum ramai manusia meninggalkan Muzdalifah. Wa aqamna hatta asbahna nahnu. Adapun kami, kata Aisyah, kami tetap tinggal di Muzdalifah hingga waktu subuh. Summa dafa'na bidaf'ihi. Kemudian kami berangkat meninggalkan Muzdalifah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala an aku nasta'zantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku seandainya minta izin juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sta'zanat Saudah, sebagaimana Saudah minta izin. Ahabbu ilayya min mafruhin bihi, itu lebih aku sukai dengan dari segala hal yang menggembirakan, ya. Jadi ahabbu ilayya min mafruhin bihi artinya dari segala hal yang menyenangkan atau menggembirakan. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu untuk kita jelaskan terkait dengan hadis yang pertama ini. Hadis yang pertama ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan apa yang terjadi pada malam hari itu, ya, dan kita tahu kejadian yang seperti ini cuma sekali saja dalam perjalanan haji para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan yang cuma sekali, haji pertama sekaligus haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sinilah diambil beberapa hukum-hukum yang menjadi hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama kita terkait dengan ibadah haji. Pada saat itu orang pada kumpul di Muzdalifah. Kita sudah jelaskan bahwa Muzdalifah, mabit di Muzdalifah adalah mabit ibadah. Ya, ini adalah mabit ibadah di mana semua orang yang melaksanakan ibadah haji nginap pada saat itu di Muzdalifah. Ya. Ini mabit, ya, mabit yang ibadah, karena memang diperintahkan, waktunya ditetapkan dan tempatnya juga ditetapkan. Dan dia tentu saja sangat ramai karena tidak ada tempat yang lain untuk nginap selain di Muzdalifah pada waktu itu. Dan kita sudah jelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah meninggalkan Arafah lalu pergi dalam waktu yang sama, berangkat dalam waktu yang sama dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan besok harinya pada pagi harinya setelah sholat subuh, mereka akan sama-sama bertolak ke Mina untuk memulai melempar jamrah Aqabah. Ramainya orang pada saat itu. Dan ini yang dikhawatirkan oleh sebagian wanita, dan lebih khusus wanita-wanita yang sudah tua. Dan lebih khusus lagi waktu itu adalah Saudah. Ya, Saudah sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Saudah? Saudah ini Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah Al-Qurasyiyah, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Ummul Mukminin, istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah istri Nabi yang dikatakan lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dinikahi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Khadijah. Ini istri beliau yang kedua sepeninggal Khadijah. Dan kita tahu waktu Khadijah masih hidup, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi siapa-siapa. Nanti ketika Khadijah wafat, barulah ada tawaran untuk menikah, ya. Dan Saudah ini seorang muhajirah,
seorang wanita salihah dari kalangan bangsawan yang telah dinikahi sebelumnya oleh sahabat As-Sakran bin Amr yang pergi berhijrah ke Habasyah. Jadi beliau dengan suaminya Saudah sebelumnya dengan suaminya berangkat hijrah ke Habasyah. Dan akhirnya mereka balik lagi, ya, balik, dan pada saat suaminya meninggal, Sakran bin Amr meninggal, dan selesai masa iddahnya, Khawlah bintu Hakam menawarkan kepada Nabi SAW untuk menikah. Apakah ya ditawarkan butuh untuk pendamping, dan saat itu ditawarkan Saudah. Dan Saudah ini walaupun beliau adalah seorang dari kalangan terhormat, kalangan bangsawan, dan memiliki akhlak yang mulia, namun dari segi penampilan, paras dan yang semacamnya, beliau biasa-biasa saja, ya. Dan ini diantara dalil yang disebutkan oleh ulama kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menikahi seorang wanita bukan hanya karena persoalan hawa nafsu, ya, sebagaimana yang kadang disebutkan, ya, walaupun tentu saja itu adalah di antara bagian, ya, artinya suatu hal yang merupakan yang alami, seseorang nikah karena persoalan nafsu, gitu ya. Kalau orang tidak punya nafsu jangan nikah, ya, karena bisa memberikan mudarat kepada istrinya, ya. Istrinya nanti yang tersiksa, ya. Yang tidak punya nafsu dilarang menikah kadang, ya. Tapi ya makanya kalau dikatakan dia cuma nafsu itu nikah, ya memang mesti ada nafsu, ya. Kalau tidak punya nafsu tidak dibolehkan untuk menikah, ya. Cuma ya pernikahan dalam Islam bukan sekadar itu saja, ya. Pernikahan dalam Islam adalah pernikahan karena ibadah dan berbagai pertimbangan strategis lainnya, di antaranya dalam persoalan perjuangan Islam dan dakwah Islam, ya. Karena itu beliau telah nikah kepada Khadijah, nikah Khadijah bintu Khuwailid, dan orang kedua yang beliau nikahi adalah Saudah bintu Zam'ah, yang kata banyak ulama kita hanyalah pertimbangan beliau hanya iba dan kasihan, ya, kepada Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Dan Saudah ini seorang wanita yang salihah, dikenal dengan kemuliaannya, kedermawanannya, sampai-sampai Aisyah pernah mengatakan tidak ada di antara istri Nabi yang saya sangat ingin untuk mencontohinya melebihi Saudah, ya. Karena Aisyah tidak pernah ketemu dengan Khadijah, ya, tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Adapun dengan Saudah, beliau sudah membersamainya, dan nanti ketika beliau makin tua dan beliau ada kekhawatiran akan diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghibahkan, ya, Saudah menghibahkan jatah mabitnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha melebihi jatah mabit yang lebih dari istri yang lain, pemberian hadiah dari Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu Saudah sudah terhitung tua, ya. Jadi seperti yang kita sebutkan, sebagian ahli sejarah menyebutkan waktu Rasulullah nikah usia sekitar 50 tahunan, Saudah sendiri sekitar 55 tahun, ya. Walaupun Rasulullah nikah juga dengan janda, ya, selain dari Saudah, selain Khadijah tentunya, ya, karena Khadijah beliau nikahi perawan, tapi umumnya yang beliau nikahi itu adalah janda yang di bawah umur beliau, kecuali Saudah, ya. Saudah memang lebih tua daripada beliau radhiyallahu taala anha. Saudah yang waktu itu sudah cukup tua, ya, beliau merasa berat untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah, apatah lagi nanti pertimbangannya kalau besok berangkat ke Mina untuk melempar jamrah, beliau akan berdesak-desakan dengan orang banyak. Karena itu beliau mencoba minta izin, apakah mabit sampai waktu subuh, ya, tidak perlu mabit sampai waktu subuh. Beliau minta izin, istadzanat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Saudah an tadfa qabla hatmatin nas.
Wa kanat imra'atan batiyah. Dikatakan karena beliau sudah lambat bergerak, ya, karena usia beliau dan juga karena tubuh beliau, ya, yang sulit untuk bergerak dengan lincah, ya, karena usia dan keadaan tubuh beliau. Ulama menjelaskan pernyataan Aisyah radhiyallahu anha ini bukan untuk menghina dan bukan untuk mencela Saudah, tapi ini sebagai bentuk tabrir, ya, memberikan legitimasi dan memberikan rukhsah, alasan kenapa sampai Saudah perlu minta izin seperti itu. Bukan karena malas-malasan, bukan karena tidak mau bersungguh-sungguh, tapi memang karena beliau punya uzur, ya, punya uzur. Dan kita tahu jamaah sekalian, haji dan umrah bagi wanita adalah jihad, ya. Bagi wanita jihadnya adalah haji dan umrah. Namun demikian tetap saja ada keringanan-keringanan dalam ibadah haji dan umrah ini, ya. Jadi jawab pertanyaan Aisyah, adakah jihad bagi kaum wanita? Beliau mengatakan alaihinna jihadun la qitala fihi. Mereka punya jihad yang tidak ada peperangan padanya, itu haji dan umrah. Karena haji dan umrah ini jangankan orang tua, jangankan wanita, laki-laki pun dan anak muda pun tidak mudah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Tidak mudah pelaksanaan ibadah haji ini. Maka ada beberapa orang yang diberikan rukhsah, tapi tidak boleh orang mencari-cari rukhsah tanpa ada izin dari syariat. Dan kata-kata minta izin inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama kita bahwa mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Seandainya sunnah saja, tanda kutip, ya, seandainya sunnah saja, maka tidak perlu minta izin. Karena sesuatu yang sunnah, apakah perlu kita minta izin ketika kita tidak mengerjakannya? Tidak perlu minta izin, tidak perlu minta rukhsah. Kalau sunnah memang ada keringanan untuk tidak dikerjakan. Namun karena dialah sesuatu yang difahami sebagai wajib, nah ini pendapat yang kuat insyaallah, mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Ada khilaf di kalangan ulama kita. Tapi ketika mereka memahami dia sebagai kewajiban lalu minta izin, ya, maka ini qarinah, ya, indikasi yang menunjukkan bahwa memang hukumnya adalah sesuatu yang wajib. Fa'adzina laha, maka Nabi SAW mengizinkan untuk keluar dari Muzdalifah atau meninggalkan Muzdalifah sebelum banyak orang, ya. Dan ulama kita menyebutkan mabit di Muzdalifah bagi yang punya rukhsah itu minimal sampai pertengahan malam, ya, pertengahan malam. Makanya sampai orang yang punya rukhsah pun kalau mau mabit jangan di awal-awal malam meninggalkan Muzdalifah, ya, jangan di awal-awal malam meninggalkan Muzdalifah. Jadi seperti urutan yang kita sudah jelaskan. Apa yang dikerjakan pertama kali di Muzdalifah, kawan sekalian? Apa yang dikerjakan pertama kali di Muzdalifah? Salat maghrib dan isya dikerjakan secara jamak, berjamaah. Takdim atau takhir tergantung kondisi. Kemungkinan besar takhir, kemungkinan besar takhir, ya. Setelah itu maka istirahat, ya, dianjurkan istirahat. Dan bagi yang mau bertolak meninggalkan Muzdalifah, bagi ashabul rukhsah tidak diizinkan pada malam. Bukan berarti kalau dia sudah makan, sudah sholat, lalu dia bisa langsung meninggalkan Muzdalifah, ya. Dia harus tunggu sampai pertengahan malam. Dan ini di antara dalil yang diambil oleh sebagian ahli fikih kita bahwa kata-kata mabit itu tidak difahami harus melewati seluruh malam yang ada, ya. Jadi tidak harus melewati seluruh malam yang ada, ya. Karenanya Allah juga mengatakan tentang orang yang salat lail, apa Allah katakan tentang ibadur rahman? Yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka mabit untuk beribadah kepada Allah dengan sujud dan qiyam, sujud dan berdiri. Apakah semalam suntuk mereka sujud dan berdiri salat? Ya atau tidak? Tidak. Ya, bisa juga dia tetap tidur, ya, sebagian istirahat pada malam ini. Tapi Allah menamakan dengan apa? Yabituna li rabbihim. Walaupun idealnya adalah sampai
mabit dikatakan sampai waktu subuh ya. Makanya sebagian juga ikhwah yang punya fikih ya, ini kadang memanfaatkan ya, kalau ada acara mabit ya, dia tidak sampai subuh ya, dia bilang karena mabit itu juga biar sampai pertengahan malam ya. Jadi nanti kalau sudah kita mau sholat lail, cari-cari mana ini ikhwanya. Oh ternyata dia tengah malam tadi sudah lari ya. Kadang dengan permisi dan kadang tanpa permisi ya. Tapi dia mengatakan dia sudah mengambil hukum mabit ya. Karena ya ini biasa orang punya fikih juga kadang ya menjadi urdah ya untuk tidak disiplin. Ala kulli hal ya memang ada ya makna mabit seperti itu. Ini sebenarnya apa? La tubasyirhum fayattakilu ya, seharusnya tidak dibocorkan ini ya, supaya tidak menjadi alasan bagi ikhwan nanti di tarbiyah-tarbiyahnya ya. Ini apalagi nasibah yang mau tarbiyah kem ini, jangan sampai ada yang pulang sebelum waktu subuh nanti ya. Fadafa'at qabla hatmatin nas wa aqamna hatta asbahna nahnu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, adapun kami tinggal sampai waktu subuh telah masuk. Kemudian bagi mereka tidak ada masalah karena membersamai Nabi SAW adalah juga nikmat yang terbesar ya, dan selama tidak ada uzur maka tidak ada alasan untuk minta izin. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat ini syariat yang fleksibel ya. Ketika ada kesulitan maka di sana ada jalan ya. Ya Allah mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin. Ya Allah tidak mendatangkan kesulitan bagi agama kalian. Namun tidak dicari-cari ya, tidak dipermudah. Tapi kapan ada kesulitan maka ada kemudahan. Idza daqa ittasa' wa idza tasa'a daq. Ya, syariat ini kalau ada keringanan maka kalau dia ada permudah-mudah maka diperketat. Kalau terlalu ketat, terlalu berat, maka dia ada keringanan, jalan untuk kemudahan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-813, hadis Asma. Hadis Asma an Abdullah maula Asma, dari Abdullah maula Asma. An Asma annaha nazalat lailah jam'in indal Muzdalifah. Ya, Asma radhiyallahu taala anha, saudari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga mabit di malam jamak. Malam jamak artinya di malam tanggal 10 Dzulhijjah. Indal Muzdalifah, di daerah Muzdalifah. Faqamat tusalli. Beliau salat dan beliau berdiri dan melaksanakan salat. Fa sallat sa'ah thumma qalat. Beliau melaksanakan salat beberapa waktu kemudian bertanya, ya bunai, wahai anakku, hal ghabal qamar, apakah sudah pergi bulan, sudah tidak kelihatan? Qultu la, beliau mengatakan belum. Fa sallat sa'ah thumma qalat hal ghabal qamar, lalu beliau lanjutkan salatnya dan mengatakan apakah sudah tidak tampak lagi bulan? Qultu na'am, saya berkata iya. Qalat fartahilu, maka berangkatlah. Fartahalna wa madayna hatta ramatil jamrah, maka berangkatlah kami dan pergi hingga beliau yaitu Asma melempar jamrah. Tsumma raja'at fa shallati subha fi manziliha, kemudian beliau pulang dan melaksanakan salat subuh di tempat beliau. Faqultu laha, lalu saya berkata kepadanya, ya hantah, artinya ya hatihi, ma urana illa qad ghallasna, kayaknya kita ini salat terlalu cepat ya, artinya terlalu subuh. Qalat, beliau mengatakan, ya bunai, wahai bunai, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, azinah lidza'an, telah mengizinkan
kepada az-za'an. Az-za'an itu wanita-wanita yang ditandu dalam haudaj, ya, dalam tanduan, tempat yang menunjukkan mereka adalah orang yang berat untuk melaksanakan haji secara sempurna. Hadis ini sama dengan tadi menjelaskan kepada kita adanya rukhsah. Dan fikih dari Asma ini yang menegaskan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa bukan asal malam saja langsung mereka bisa pergi. Ya, beliau tunggu sampai pertengahan malam, ya, karena beliau tanya selalu kepada anaknya atau kepada pelayannya, ghabal qamar, apakah sudah pergi? Tidak kelihatan lagi, tidak kelihatan. Artinya sudah gelap, ya, sudah gelap dan diperhitungkan sudah melewati pertengahan malam, barulah setelah itu, setelah aman dan diyakini bahwa sudah lewat tengah malam, beliau mengatakan kita berangkat. Fartahalna, fartahilu, ya, berangkat, fartahalna ma'uhu. Pertanyaan, yang rukhsah sini siapa? Wanita-wanita, ya, Asma tadi, Saudah. Lalu yang menemaninya Abdullah maula Asma. Ini punya rukhsah atau tidak? Ini anak muda ini, tidak rukhsah. Bolehkah dia juga pergi? Mengantar, ya. Ini boleh. Ini dalam kaidah ulama kita, at-tabi' tabi', ya, at-tabi' tabi'. Jadi yang mengikuti maka ikut juga hukumnya, ya. Jadi yang punya rukhsah punya juga rukhsah. Umpamanya seseorang yang menemani orang yang sakit. Orang sakit di rumah sakit tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, ya, tidak bisa melaksanakan sholat jamaah. Dia sholat di kamarnya. Lalu ada penjaga yang harus selalu standby menemani orang tersebut. Dia laki-laki yang juga wajib sholat jamaah, wajib sholat jamaah bagi dia. Tapi karena tidak ada lagi yang menemani orang yang sakit itu, ya, dan orang ini tidak boleh ditinggalkan sesaat pun, dikhawatirkan ada hal-hal yang dikhawatirkan, maka pada saat itu rukhsah yang ada pada orang sakit ini juga didapatkan pada orang yang menjaganya. Ini yang dinamakan kaidah at-tabi' tabi', ya. Jadi sebenarnya yang punya rukhsah ini adalah wanita-wanita saja. Tapi wanita-wanita tidak boleh dibiarkan mereka pergi sendirian, ya, ke Mina tanpa ada yang menemaninya. Maka maulanya ini pun dibolehkan untuk berangkat sebelum masuk waktu subuh, ya, ketika baru pertengahan malam. Hadis yang berikutnya, ya, masih ada 2 hadis, ya, tersisa. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ana mimman qaddaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah. Saya termasuk di antara orang yang dikedepankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Muzdalifah, pada malam Muzdalifah, fi dha'afati ahlihi, bersama dengan wanita-wanita lemah atau orang-orang lemah dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Abbas menceritakan, ya, bahwa sama tadi dengan Abdullah maula Asma, bahwa beliau ini mendapatkan amanah khusus dari Rasulullah. Qaddama, Rasulullah menyuruh dia untuk menemani wanita-wanita yang lemah yang tidak bisa mabit di Muzdalifah, yang meninggalkan Muzdalifah di pertengahan malam untuk tiba di Mina sebelum tibanya orang lain, ya. Jadi melempar jamrah, ikhwas sekalian, jamrah Aqabah dilempar kapan waktunya? Waktu yang idealnya kapan? Ya. Apa? Iya, tanggal 10, tapi waktunya kapan ideal? Yang paling ideal adalah waktu duha, ya, ketika selesai sholat subuh di pagi-pagi, ya, di awal pagi ba'da sholat subuh. Setelah kita kan sholat subuh di Muzdalifah, dan tidak lama-lama, ya, sebelum terbit matahari kita berdoa, lalu setelah itu kita bertolak menuju ke Mina. Dan kemungkinan besar nanti waktu duha sudah agak terang, kita barulah sampai di Mina dan situ kita melempar. Adapun orang yang berangkat di tengah malam, kapan boleh melempar jamrah Aqabah?
Mereka ini berangkat sejak tengah malam. Waktu idealnya pagi-pagi untuk melemparnya. Apakah mereka meninggalkan Muzdalifah dan ketika tiba di Mina menunggu dulu sampai waktu untuk melempar, ataukah dia dibolehkan begitu tiba langsung boleh melempar? Paham pertanyaannya? Paham tu soal? Ya, jawabannya boleh, ya. Jadi kan dia ini memang menghindari apa? Keramaian, kerumunan orang. Maka apa gunanya dia cepat-cepat meninggalkan ya Muzdalifah lalu masih menunggu orang lain nanti waktu pagi untuk melempar, ya. Jadi memang kerumunan itu mulai di Muzdalifah. Keramaian itu kerumunan mulai di Muzdalifah. Maka sebelum ya orang lain pada tidur, kita pada tidur, mereka sudah berangkat pergi. Orang lain ya baru mungkin sholat subuh atau baru mau sholat subuh, sebelum sholat subuh mereka sudah tiba di Mina, maka mereka melempar sebelum kita semuanya. Ini keringanan yang dikhususkan ya sekali lagi bagi orang-orang yang kaum lemah, ya. Dan sering sering jamaah haji kita yang anak muda atau orang yang masih fisiknya tidak ada persoalan itu melempar sebelum waktunya. Entah di 3 hari pada saat mabit di Mina ataupun di malam Muzdalifah, ya. Jadi sering sekali kita dengar jamaah haji kita bilang, alhamdulillah saya waktu melempar tidak ramai, ya. Besok kita bilang, wah tadi ramainya orang berdesak-desakan, ya. Hampir saja saya terjatuh, ada yang sikut dan sebagainya. Kalau saya alhamdulillah tidak ramai waktu itu. Kita bilang, kapan antum lempar? Bilang, tengah malam, ya. Orang masih tidur kita sudah melempar. Ini memang bukan waktunya, ya. Waktunya melempar seperti itu bagi kaum lemah, ya. Adapun yang tidak ada halangan tidak boleh untuk melempar di waktu itu. Dan orang yang tidak mabit di Muzdalifah tanpa uzur itu mesti membayar dam, ya. Atas dasar atas pendapat yang kita rojihkan bahwa hukumnya wajib mabit di Muzdalifah bagi yang tidak memiliki uzur. Hadis yang terakhir, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kana yuqaddim dha'afata ahlihi. Beliau, ya kalau tadi Rasulullah yang mengedepankan Ibnu Abbas, kali ini Ibnu Umar. Orang-orang lemah dari kalangan keluarga beliau. Fayaqifuna 'indal masy'aril haram bil Muzdalifah bilailin. Maka mereka berada di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Sebenarnya ibadah di Masy'aril Haram ini, Masy'aril Haram ini adalah gunung kecil, ya, bukit kecil yang ada di Muzdalifah. Ya, kalau kita bisa sholat subuh dekat sana atau di sana, naik kita ke atas, lalu sholat subuh situ, berdoa dan berzikir ba'da subuh, itu yang ideal. Jadi waktunya sebenarnya adalah ba'da subuh. Kita sholat subuh di Masy'aril Haram tersebut, ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Fadhkurullaha 'indal Masy'aril Haram, ya. Tapi karena orang ini kaum lemah yang mau meninggalkan di malam hari, maka sejak malam hari Abdullah bin Umar sudah menuntun mereka untuk berada di di Masy'aril Haram pada malam hari. Fayadhkurunallaha ma badalahum. Mereka berzikir kepada Allah ma badalahum, apa yang mereka mampukan. Tsumma yarji'una qabla an yaqifal imam. Kemudian beliau ya pulang sebelum imam melaksanakan ibadah. Wa qabla an yadfa, sebelum mereka pada bertolak. Wa minhum man yaqdam mina li salatil fajr. Ini tadi. Ada yang tiba di Mina salat subuh di sana. Ya, salat subuhnya di Mina. Seharusnya salat subuhnya di Muzdalifah. Tapi karena sudah bertolak sejak malam hari, maka mereka mendapatkan subuh di Mina. Wa minhum man yaqdam ba'da zalik, dan ada yang salat subuh di perjalanan sebelum sampai di Mina, tapi sudah dekat di Mina. Fa idza qadimu, ketika mereka sudah tiba, ramau, maka mereka langsung melempar jamrah. Nah, ini kita katakan tadi, ya, bahwa kapan dia sudah tiba, walaupun belum masuk waktu subuh, belum masuk waktu duha, maka segera dia melempar rukhsatan lahum, ya, keringanan khusus bagi mereka. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhu mengatakan, "Arkhasa fi ulaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang memberikan rukhsah kepada mereka? Bukan saya. Ya, Abdullah bin Umar mau menjelaskan bahwa bukan saya yang beristihad. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar adalah seorang sahabat yang paling setia dengan sunnah, tidak melakukan hal yang tidak pernah beliau saksikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap apa yang beliau pernah saksikan dari Rasulullah, beliau mencoba untuk bisa melakukan hal yang sama. Karena itu ketika beliau pernah melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan rukhsah kepada keluarga-keluarga beliau yang tua, maka ini pun mau dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketika beliau menemani wanita-wanita tua di kalangan keluarga beliau, maka beliau juga berikan keringanan untuk bertolak di malam hari pada saat orang masih istirahat, ya. Ini jamaah sekalian, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa walaupun haji berat, di sana sini ada beberapa keringanan-keringanan kepada orang yang memang berhak untuk mendapatkan keringanan tersebut. Ya, sekira ini wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.